Hai Smart Millionaire, jumpa lagi dengan saya Andi Nathanael di channel kita, channel tercinta kita, yaitu Sekolah Properti Millionaire Channel. Dan jangan lupa ya, sebelum kita memulai konten kita, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana, apakah perlu nggak sih dan apakah tidak menjadi masalah kalau kita top up di KPR kita. Ya, kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya, ayo di subscribe, ayo dipencet belnya, dan tolong di like dong ya, supaya tim kita semangat terus untuk membuat konten-konten selanjutnya. Mari. Sekali lagi, banyak hal yang terjadi akhirnya mendapatkan sesuatu kesalahan atau kekurangan atau bahkan mungkin kegagalan di dalam setiap bisnis dikarenakan kita tidak tahu ilmunya. Jadi kalau kita memulai sesuatu apapun ya dalam kehidupan kita, tentunya harus kita mulai belajar. Kita juga nggak bisa lari kalau nggak kita mulai merangkak dulu, belajar berdiri dulu. Kita nggak bisa naik sepeda langsung ngacir, harus perlahan-lahan bagaimana menyeimbangkan pada saat kita ngegoes antara kanan dan kiri yang tidak bersamaan. Jadi semuanya harus dipelajari. Nah, kali ini kita mengenai masalah KPR. Banyak yang tidak tahu masalah KPR ini, dan banyak yang merasa, wah Pak, kalau kita top up lagi di KPR itu akan menambah suatu beban lagi. Nah, itu tergantung ya, tergantung daripada kemampuan dan ilmu nggak kita punya ya, ilmu itu kita punya nggak ya. Nah, kalau KPR itu bisa 5% down payment ya, bangunannya harus kurang dari 70 meter persegi. Tapi kalau di atas 70 meter persegi, maka down payment-nya harus di atas 10%. Itu sudah ketentuan ya dari peraturan dari Bank Indonesia. Nah, kalau Anda kemudian KPR menggunakan down payment 5%, Anda ambil yang panjang tenornya, yaitu 15% misalnya. Nah, pada saat Anda 15% ini tenornya, 15 tahun ini tenornya, terus kemudian Anda sudah berjalan sekitar 7-8 tahun. Kemudian Anda mau top up. Kenapa? Anda membutuhkan biaya atau malah Anda mau membeli properti tempat lain. Ya, Anda ingin membeli properti tempat lain tapi Anda nggak punya modal, ya Anda top up aja dari situ ya, untuk mendapatkan keuntungan itu. Apakah perbankan ngasih? Ya, selama Anda menjadi nasabah yang baik setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, saya yakin perbankan akan memberikan itu kepada Anda. Kenapa? Kan Anda punya KPR-nya, plafonnya juga sudah semakin menurun. Ya, memang untuk KPR itu kita kan karena ini adalah efektif, artinya di pembayaran pertama, di tahun-tahun pertama sampai tahun ketiga itu sebetulnya kita bayarkan tuh bunganya ya, itu kita bayarkan bunganya, tetapi makin lama dia makin turun seperti ini. Yang pertama itu bunganya, terus makin lama makin turun. Nah, itu adalah sifat daripada KPR. Angsuran pokoknya kita di 3 tahun pertama itu kecil, nanti makin membesar, makin besar. Nah, ini makanya Anda harus mempelajari semuanya. Terus kemudian kenapa perbankan tuh mau ngasih? Setelah Anda KPR 5 tahun sampai dengan 7 tahun, Anda punya tenor 15 tahun, harga properti Anda naik gak? Naik. Artinya nilai properti Anda naik, jaminan Anda itu lebih tinggi. Ya, bukan lagi Anda 95%, karena nilai propertinya naik. Kalau kita anggap saja ya, yang normal itu kan kenaikan properti itu yang normal, kenaikan properti itu adalah sekitar 10% atau di atas inflasi atau juga atas kenaikan NJOP. Nah, kalau kita kenaikannya rata-rata 10%, kita ambil 5% aja. Kalau kenaikannya 5% per tahun, kalau sudah 5 tahun berarti kenaikan properti itu lebih dari 25%, bukan?
berarti nilai Anda, jaminan Anda terhadap perbankan itu semakin tinggi. Dan ini Anda bisa top up, lakukan ini. Ambil lagi top up. Untuk apa? Beli aja KPR lagi untuk modal properti lagi. Bisa nggak? Bisa saja, asal Anda tahu ilmunya. Mau tahu ilmunya? Pandengin terus Sekolah Properti Miliarder kita ini. Kita akan bongkar abis semuanya tentang properti yang harus Anda ketahui semuanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin sama kita. Kita buka semuanya. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah pemali kalau kita mau top up daripada KPR kita. Sekian dari saya. Namun sebelumnya, kalau ada pertanyaan, silakan Anda isi di kolom komentar, ya, komen kita. Anda ketik pertanyaannya dan kita akan jawab di sesi berikutnya. Jangan ragu-ragu, pantengin terus kita. Subscribe, lonceng, like. Silakan dan tetap jaga kesehatan. Sukses untuk Anda. Salam properti, happy selling.